Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan demam, nyeri, dan inflamasi. Kali ini kita akan membahas obat-obat analgetik dan antiinflamasi. Jadi tujuan yang ingin kita capai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kerja dari obat analgetik maupun obat antiinflamasi. Jadi obat analgetik itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Jadi obat analgetik ini dapat digolongkan menjadi dua golongan. Ada yang non opioid atau non narkotik, atau biasa disebut juga dengan perifer, dan golongan opioid atau golongan narkotik. Untuk obat golongan non narkotik ini dia terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Dia dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok NSAID. Dia kelompok NSAID ini yang khusus spesifik menghambat COX-2 atau siklooksidinase 2. Dan ada yang NSAID ini ada yang non spesifik atau yang konvensional. Golongan lain contoh obatnya seperti paracetamol, tramadol, dan lain-lain. Nah, untuk analgetik opioid atau narkotik ini merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Contoh obatnya misalnya seperti metadon, fentanyl, atau kodein. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan mediator dari nyeri, inflamasi, dan demam. Salah satunya itu prostaglandin. Jadi proses terbentuknya prostaglandin ini nanti akan mempengaruhi cara kerja obat. Jadi kita perlu tahu bagaimana proses terbentuknya prostaglandin. Jadi asam arakidonat itu dibentuk karena adanya suatu respon dari rusaknya membran sel fosfolipid yang diinduksi oleh enzim fosfolipase. Nah, asam arakidonat ini adalah awal dari terbentuknya prostaglandin. Enzim pertama dalam jalur pembentukan prostaglandin ini adalah prostaglandin sintetase G atau H, atau yang dikenal dengan nama siklooksidinase atau COX. Jadi enzim ini mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin G2 atau disingkat dengan PGG2, dan prostaglandin H2 atau disingkat dengan PGH2. Kemudian akan diubah menjadi tromboksan A2 atau disingkat dengan TXA2, dan bentuk prostaglandin yang lain. Jadi prostaglandin ini kemudian dilepaskan saat terjadinya kerusakan sel, dan OAINS akan menghambat sintesis dari prostaglandin ini. Jadi peran asam arakidonat dalam respon inflamasi adalah pencetus terbentuknya prostaglandin dan leukotriene yang nantinya menyebabkan timbulnya tanda-tanda pada inflamasi. Bagaimana mekanisme kerja dari obat antiinflamasi? Jadi obat-obat antiinflamasi ini ada dibedakan menjadi dua. Ada yang obat antiinflamasi steroid dan obat antiinflamasi non steroid. Obat antiinflamasi steroid akan menghambat enzim fosfolipase A2. Efek sampingnya apa? Moon case, terus kemudian hipertensi, dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan dalam waktu yang lama, obat golongan ini akan berefek pada homeostatis tubuh atau pada keseimbangan tubuh.
Untuk obat non steroid antiinflamasi bekerja menghambat COX ya, baik COX 1 maupun COX 2. Jadi efek sampingnya adalah meningkatkan risiko asma, terus kemudian pendarahan atau gagal ginjal atau penyakit lambung atau gastric disorder. Perlu diingat bahwa peran dari COX 1 ini adalah memproduksi prostaglandin yang sangat esensial untuk melindungi tubuh. Jadi bagian yang dilindungi contoh seperti misalnya itu pada lambung dan ginjal. Jadi sebenarnya peran dari COX 1 ini cukup baik. Nah, untuk COX 2 itu produksi prostaglandin ketika itu inflamasi terjadi. Jadi penggunaan obat-obat antiinflamasi ini sebenarnya tujuannya ke COX 2 untuk menghambat terjadinya inflamasi, namun COX 1 juga ikut terhambat. Oleh karena itu efek samping dari penggunaan obat penghambat COX ini dihindari pada misalnya pasien-pasien yang gangguan pencernaan atau misalnya yang sudah mengalami penyakit MAH. Jadi berikut contoh-contoh obat dari antiinflamasi. Jadi itulah tadi penjelasan terkait dengan obat analgetik dan antiinflamasi. Semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dan tujuan pembelajaran kita tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.